Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang kembali di Zona Film Series. Pada video kali ini kita akan membahas ringkasan lengkap sebuah film tahun 2025 berjudul Hunting Season. Film ini menyuguhkan kisah yang penuh ketegangan tentang seorang ayah yang hidup menyendiri di tengah hutan bersama putrinya hingga suatu hari kedamaian mereka hancur akibat kehadiran seorang wanita misterius yang membawa masalah besar. Film ini disutradarai oleh R.J. Collins dan dibintangi oleh Mel Gibson sebagai pemeran utamanya. Hunting Season menyajikan cerita bertema bertahan hidup, keluarga, dan balas dendam dengan atmosfer yang gelap dan intens dari awal hingga akhir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah ringkasan lengkap film Hunting Season. Cerita diawali dengan diperlihatkannya sosok Alejandro, seorang bos kartel narkoba yang terkenal kejam. Ia datang ke sebuah bar dengan tujuan mencari Jensen, seorang bandar yang telah mencuri beberapa barang berharga miliknya. Namun di tempat tersebut, Alejandro hanya menemukan Lizzie, perempuan yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan Jensen. Lizzie menjelaskan bahwa Jensen bukanlah pacarnya, melainkan hanya rekan kerja. Ia juga menegaskan bahwa sejak pertemuan terakhir, dirinya sama sekali tidak pernah lagi melakukan kontak dengan Jensen. Akan tetapi, Alejandro tidak peduli dengan penjelasan tersebut. Dengan dingin, ia mengeluarkan sebilah pisau dan mengancam akan menghabisi Lizzie beserta keluarganya apabila Jensen tidak segera menemuinya. Huh? Could you do that? Good girl. Setelah menyampaikan ancaman itu, Alejandro pun meninggalkan bar. Namun sesaat setelah Lizzie pergi, salah satu petugas keamanan yang sempat menyaksikan aksi intimidasi tersebut langsung mencegat Alejandro yang hendak pulang. Cerita kemudian beralih ke sebuah daerah terpencil di tengah hutan di daerah Oklahoma. Di sana kita diperkenalkan Baudry, seorang pensiunan polisi yang tinggal bersama anak semata wayangnya bernama Sofia di sebuah kabin sederhana di tengah hutan. Keduanya menjalani kehidupan yang tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Sebagai seorang ayah, Baudry dikenal sangat protektif dalam menjaga Sofia. Hal tersebut terlihat dari caranya membiasakan sang anak untuk memegang dan menggunakan senapan berburu sebagai bentuk kesiapan menghadapi situasi berbahaya di lingkungan mereka. Night, Bo. Night, kid. Keesokan pagi pun tiba. Selain dikenal sebagai ayah yang penuh perhatian, Baudry juga merupakan sosok yang taat beragama. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa, memohon keberkahan dan perlindungan bagi keluarganya. Hari itu terasa istimewa karena bertepatan dengan hari ulang tahun Sofia. Baudry telah menyiapkan sebuah kue dan kado spesial untuk putri tercintanya. Karena Sofia masih tertidur pulas, Baudry memutuskan pergi sebentar ke kota untuk membeli beberapa perlengkapan berburu. Di toko langganannya, ia menemukan sebuah mesin pemotong rumput bekas. Melihat kondisinya yang masih cukup baik dan yakin dapat memperbaikinya sendiri tanpa bantuan mekanik, Baudry pun menawar dan akhirnya membeli mesin tersebut. Sementara itu, Sofia terbangun dan langsung membuka kado ulang tahun yang ditinggalkan ayahnya. Ia tampak sangat gembira ketika mengetahui bahwa hadiah tersebut adalah sebuah pistol Glock semi-otomatis, senjata yang sejak lama ia idam-idamkan. Setelah menyimpannya di tempat yang aman, Sofia kemudian pergi ke sungai untuk memancing ikan.
Saat hendak pulang, Sofia mendengar teriakan seseorang yang meminta pertolongan. Meski demikian, ia tidak serta-merta melakukan pencarian. Dengan insting bertahan hidup yang kuat, Sofia memilih kembali ke rumah untuk memberitahu Baudry. Kebetulan sang ayah telah pulang dari kota. Bersama-sama mereka kembali ke sekitar sungai dan mulai menyisir area tersebut untuk mencari sumber suara teriakan tadi. Over there. Ternyata suara teriakan yang sebelumnya terdengar berasal dari seorang gadis bernama Januari yang hanyut di sungai dalam kondisi penuh luka. Tidak diketahui secara pasti peristiwa mengerikan apa yang telah menimpanya, namun Baudry menemukan bahwa Januari mengalami luka tembak yang telah menembus perut bagian samping. Saat hendak membawanya ke rumah sakit, Januari yang berada dalam kondisi setengah sadar memohon agar mereka tidak membawanya ke kota. Menghormati permintaan tersebut, Baudry akhirnya memutuskan untuk merawat Januari dengan peralatan medis seadanya. Ia berusaha semaksimal mungkin menghentikan pendarahan dan menstabilkan kondisinya. I'm sorry. Setelah luka Januari berhasil ditangani sementara, Sofia pun membuatkan sup hangat agar tenaga Januari dapat segera pulih. Menjelang larut malam, Baudry berpesan kepada Sofia agar tetap menjaga jarak dengan Januari. Bukan karena rasa curiga semata, melainkan karena Januari adalah seorang asing yang datang dengan luka tembak dan mereka tidak mengetahui latar belakangnya. Baudry berharap Sofia dapat memahami situasi tersebut dan tetap waspada. Keesokan pagi, Januari terbangun dan mendapati tangannya terborgol pada gagang tempat tidur. Sofia kemudian menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari protokol keamanan yang sengaja diterapkan oleh ayahnya. Meski terkesan keras, Sofia menegaskan bahwa mereka tulus ingin menolong dan merawat Januari hingga pulih. Mendengar penjelasan itu, Januari pun memahami kondisi yang mereka hadapi. Sementara itu, Baudry terlihat masih berada di supermarket untuk membeli beberapa obat-obatan, termasuk pakaian ganti untuk Januari. Saat hendak pulang, ia secara kebetulan bertemu dengan teman berburu lamanya yang juga seorang polisi bernama Brake. Tidak sendirian, Brake turut memperkenalkan partner barunya yang baru dipindah tugaskan, yaitu Davin. Setelah berbincang singkat, keduanya melanjutkan patroli mereka. All right. We'll see you, big man. See ya. Keep your nose clean. Pada malam harinya, ketika Sofia telah tertidur, Baudry menghampiri Januari yang kebetulan masih terjaga. Saat ditanya mengenai asal-usul kejadian yang menimpanya, Januari akhirnya menceritakan semuanya. Ia menjelaskan bahwa sepulang kerja, dirinya mendapati teman satu kosnya, Lizzie, sedang dianiaya oleh dua pria asing bertopeng. Tanpa mengetahui apapun, Januari pun ikut diserang oleh kedua pria tersebut. Tidak diketahui apa motif sebenarnya, namun kedua pria itu kemudian membawa Lizzie dan Januari ke tepi sungai di tengah hutan. Di tempat tersebut, Lizzie ditembak di bagian kepala hingga tewas, lalu jasadnya dilemparkan ke sungai. Sementara itu, Januari sempat berhasil melarikan diri, meski ia tertembak di bagian perut dan akhirnya menceburkan diri ke sungai. Karena mengira Januari telah tewas akibat hanyut terbawa arus, kedua pelaku pun langsung meninggalkan lokasi kejadian. She was my best friend. Untuk memastikan kebenaran cerita tersebut, Baudry keesokan paginya menyusuri aliran sungai. Benar saja, ia menemukan jasad Lizzie tersangkut pada ranting di tepi sungai. Menyadari bahwa jika kedua pria asing itu menemukan jasad tersebut, mereka akan mengetahui bahwa Januari masih hidup. Baudry pun mengambil keputusan cepat dengan menghanyutkan kembali jasad Lizzie ke aliran sungai. Tidak ingin menutupi apapun, Baudry kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Sofia. Disinilah Baudry berada dalam dilema besar antara tetap merawat Januari hingga sembuh atau menyerahkannya kepada pihak berwajib. Namun, karena Sofia dengan tegas ingin membantu dan merawat Januari sampai benar-benar pulih, Baudry pun memutuskan untuk menunda keputusannya tersebut.
Di tengah malam, setelah beberapa hari terbaring lemah, Januari akhirnya mampu kembali menghirup udara segar ketika luka tembak di perutnya mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia melihat Baudry masih terjaga dan duduk sendirian di depan rumah. Januari pun menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena tanpa pertolongan Baudry dan Sofia, ia tidak dapat membayangkan nasib buruk apa yang mungkin akan menimpanya. Melihat kondisi Januari yang mulai membaik, Baudry dengan berat hati menyampaikan bahwa mulai keesokan hari Januari akan dipindahkan ke sebuah klinik milik sahabat lamanya. Ia menegaskan agar Januari tidak perlu mengkhawatirkan apapun karena seluruh biaya pemulihan akan ia tanggung sepenuhnya. Menyadari posisinya sebagai orang asing dan tidak ingin merepotkan lebih jauh, Januari pun menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Masih pada malam yang sama, Alejandro akhirnya berhasil menangkap Jensen dan langsung menganiayanya hingga babak belur. Terungkap bahwa Jensen sebenarnya adalah seorang oknum polisi korup yang telah lama bekerja untuk Alejandro, menerima bayaran demi melancarkan bisnis narkoba di wilayah tersebut. Namun dalam transaksi terakhir, Jensen diam-diam membawa kabur seluruh barang haram milik Alejandro. Karena Jensen terus bungkam dan menolak mengaku, Alejandro akhirnya menghabisinya dengan cara yang sangat sadis. No! We're suffering. Coward. Keesokan harinya, sesuai dengan keputusan malam sebelumnya, Baudry bersiap mengantar Januari ke klinik untuk melanjutkan pemulihannya. Namun di tengah perjalanan, Baudry mendapati adanya razia dadakan akibat sebuah insiden yang terjadi malam sebelumnya. Karena petugas di lokasi adalah Break, Baudry pun menghampirinya, berusaha tetap tenang dan tidak menunjukkan kekhawatiran berlebih. Break kemudian menjelaskan bahwa pada dini hari saat melakukan patroli, ia secara tidak sengaja menemukan jasad Jensen terdampar di pinggir sungai. Hingga saat itu identitas pelaku masih belum diketahui. Selain itu, pihak kepolisian juga menerima laporan lain mengenai penemuan mayat di ujung sungai yang telah teridentifikasi sebagai Lizzie. Hal yang membuat Baudry mulai merasa cemas adalah ketika polisi telah menelusuri latar belakang Lizzie. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Lizzie tinggal satu kos dengan seorang sahabatnya yang tak lain adalah Januari. Berdasarkan keterangan para tetangga, keduanya menghilang pada waktu yang hampir bersamaan. Namun keberadaan sahabatnya, Januari, hingga kini masih belum diketahui dan tengah dalam pencarian pihak kepolisian. Davin pun menambahkan bahwa mereka menemukan beberapa jejak kaki tidak jauh dari lokasi ditemukannya jasad Lizzie. Ia menduga kuat bahwa Januari kemungkinan masih hidup dan sedang dirawat oleh seseorang. Davin bahkan sempat terdiam ketika melihat samar-samar sosok seorang wanita dari kejauhan. Namun, Baudry segera memotong pembicaraan tersebut dengan menyatakan bahwa wanita itu adalah keponakannya yang datang dari luar kota untuk merayakan ulang tahun Sofia. Menyadari bahwa membawa Januari ke klinik justru berisiko, Baudry akhirnya memutuskan untuk membawa Januari kembali ke kabin demi mengamankannya. Di tempat itulah Januari akhirnya mengungkapkan kebenaran lain yang selama ini ia simpan. Ia mengaku bahwa pada malam kejadian, salah satu pelaku sempat dengan sengaja membuka topengnya dan mengancam bahwa baik Lizzie maupun dirinya akan dihabisi sebelum Januari berhasil melarikan diri dan hanyut terbawa arus sungai. Dengan fakta bahwa Januari masih hidup dan menjadi saksi kunci atas pembunuhan Lizzie, Baudry sepenuhnya menyadari bahwa orang-orang di balik kejadian itu pasti sedang memburunya. Kecurigaannya terbukti ketika malam kembali tiba. Dua pria asing mendatangi kabin Baudry yang ternyata merupakan anak buah Alejandro. Entah dari mana mereka mengetahui keberadaan Januari, namun Baudry bersikeras mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat wanita asing berkeliaran di sekitar tempat tersebut. Setelah perdebatan singkat, Baudry akhirnya berhasil membuat kedua pria itu pergi. We got a problem then, because I don't think I believe you. All right. Tidak lama setelah kejadian tersebut, kedua penjahat itu kembali mendekati kabin. Rupanya, sejak awal mereka tidak benar-benar pergi, melainkan tetap mengawasi dari kejauhan.
Ketika salah satu dari mereka menyelinap masuk dengan tujuan menculik Januari, rekannya yang menunggu di dalam mobil justru bernasib sial. Baudry berhasil menciduknya lebih dahulu dan saat Sofia melepaskan tembakan peringatan, Baudry tanpa ragu langsung menembak penjahat tersebut hingga tewas. Going up, huh? Shut up. Okay, sure. You're next. Untuk menghilangkan jejak dan mencegah masalah yang lebih besar, Baudry terpaksa membakar jasad kedua penjahat itu. Setelahnya, mobil mereka dibuang ke sebuah tambang terbengkalai yang sulit dijangkau dan nyaris mustahil dilacak. Setibanya kembali di kabin, Januari benar-benar diliputi rasa bersalah. Ia meminta maaf dengan tulus karena merasa kehadirannya telah menyeret Baudry dan Sofia ke dalam masalah yang sangat berbahaya. You don't owe me nothing. Beberapa waktu kemudian, Baudry mengajak Brake bertemu secara empat mata di gereja. Dalam pertemuan itu, Baudry akhirnya jujur bahwa sosok wanita yang dinyatakan hilang di sungai Januari sebenarnya kini aman bersamanya. Namun Baudry juga menyadari bahwa Alejandro pasti akan kembali mengirim anak buahnya. Oleh karena itu, ia memohon agar Brake bersedia merahasiakan keberadaan Januari sekaligus membantunya membawa Januari keluar dari wilayah tersebut demi keselamatannya. Sebelum berpisah, Baudry menyerahkan segepok uang kepada Januari sebagai bekal untuk memulai kehidupan baru. Saat Brake membawa Januari pergi dengan mobilnya, Sofia tak kuasa menahan kesedihan. Ia merasa kehilangan seseorang yang sudah ia anggap seperti saudara sendiri, dan perpisahan itu terasa begitu menyakitkan. Keesokan paginya, saat baru bangun tidur, Sofia mengungkapkan kegelisahannya tentang kondisi Januari. Baudry pun merasakan hal yang sama. Ia mencoba menghubungi Brake, namun nomor teleponnya tidak aktif. Karena diliputi kekhawatiran, Baudry akhirnya memutuskan untuk mendatangi kantor polisi secara langsung. Sofia diminta menunggu di dalam mobil sementara Baudry masuk ke dalam. Di sana, Baudry justru bertemu dengan Davin yang kebetulan sedang melintas. Alih-alih memberikan informasi mengenai keberadaan Brake, Davin malah selalu mengalihkan pembicaraan. Ia bahkan sempat menuduh bahwa Brake merupakan bagian dari komplotan Jensen. Namun bagi Baudry, tuduhan itu tidak masuk akal. Ia telah mengenal Brake selama lebih dari 35 tahun dan yakin bahwa Brake adalah polisi jujur yang tidak pernah tertarik pada kejahatan maupun uang haram. Malam harinya, saat Baudry dan Sofia terlelap tidur, sebuah mobil asing terlihat terparkir tidak jauh dari kabin mereka. Tak lama kemudian, sang pengemudi turun dari mobil tersebut. Terungkap bahwa orang asing itu adalah Davin. Dengan tujuan yang masih belum jelas, Davin menyelinap masuk ke area kabin sambil menenteng pistol, menandakan bahwa ancaman kali ini datang dari arah yang sama sekali tidak terduga. Di titik inilah Davin akhirnya berada dalam kondisi tak berdaya. Ia diikat kuat pada sebuah kursi, sementara di hadapannya tergantung mesin pemotong rumput yang siap dinyalakan kapan saja. Saat Baudry menanyakan tujuan sebenarnya serta untuk siapa Davin bekerja, tekanan itu akhirnya memaksanya berkata jujur. Davin mengakui bahwa Brake telah dibunuh olehnya dan Januari sudah diserahkan kepada Alejandro tepat setelah pertemuan terakhir Davin dengan Baudry. Mendengar sahabat terbaiknya tewas serta Januari kembali jatuh ke tangan Alejandro, Baudry diliputi amarah. Ia mendesak Davin untuk segera mengungkap lokasi persembunyian Alejandro. Namun Davin justru menantangnya dan enggan berbicara. Menyadari waktu yang kian menipis, Baudry akhirnya menyalakan mesin tersebut. No! Oh yeah! Di bawah tekanan itu, Davin pun tak sanggup bertahan dan akhirnya membuka mulut mengenai lokasi markas Alejandro.
Sebelum berangkat, Baudry menyempatkan diri menulis sepucuk surat untuk Sofia. Dalam surat itu, ia meminta maaf karena merasa gagal melindungi putrinya selama ini. Ia juga mengakui bahwa selama ini telah membohongi Sofia tentang ibunya. Sebenarnya, sang ibu belum meninggal, melainkan pernah dipenjara karena kasus narkoba. Kini ibunya telah bebas dan kemungkinan telah berubah. Selama ini, ibu Sofia kerap mengirim surat karena kerinduannya. Namun Baudry selalu merusak dan membuang surat-surat tersebut karena masih diliputi kekecewaan dan menganggap mantan istrinya tidak pantas menjadi ibu bagi Sofia. Dalam surat itu pula, Baudry berpesan bahwa jika hingga keesokan pagi ia tak kunjung pulang, Sofia harus segera pergi ke rumah neneknya yang berada di Meksiko. Things I love about you. It means it didn't go so well as I hoped. Down. Cabin is yours. The money's buried. Don't spend it all on take good care of the truck and she'll take good care of you. Setibanya di sebuah pabrik yang diduga menjadi markas Alejandro, Baudry menyeret Davin yang sudah babak belur untuk dijadikan sandera. Di lokasi itu, Baudry langsung disambut Alejandro beserta anak buahnya yang mengancam akan membunuh Baudry dan Davin sekaligus. Tanpa mereka sadari, Sofia diam-diam mengikuti jejak ayahnya dari kejauhan. Baku tembak pun tak terhindarkan. Dalam kekacauan tersebut, Alejandro berhasil meloloskan diri kembali ke dalam pabrik. Sementara itu, Baudry tertembak di bagian dada dan sempat pasrah. Situasi semakin berbahaya ketika salah satu anak buah Alejandro berusaha menyelinap dari samping untuk menghabisinya. Beruntung, Sofia segera bertindak. Dari kejauhan, ia menembak penjahat tersebut dan menyelamatkan ayahnya. Namun aksi heroik itu justru membuat keberadaan Sofia terdeteksi oleh anak buah Alejandro lainnya yang kemudian bergerak mendekatinya. Sementara itu, Baudry berhasil masuk lebih dalam ke dalam pabrik dan menemukan January dalam keadaan selamat. Ia juga mendapati bahwa istri dan anak Jensen ternyata masih hidup. Namun saat Baudry tengah mencari kunci untuk membuka sel, Alejandro tiba-tiba muncul dari belakang dan menikam perutnya. Beruntung, di saat genting itu, Sofia kembali datang tepat waktu dan berhasil menembak Alejandro hingga tewas sekaligus menyelamatkan nyawa ayahnya. Dengan kematian Alejandro, seluruh rangkaian teror dan ketegangan akhirnya berakhir. Akibat luka-luka yang mereka alami, Baudry dan January harus menjalani perawatan selama beberapa bulan. Setelah kondisi mereka pulih, Baudry dan Sofia mempersilahkan January untuk tinggal bersama mereka demi menjamin keselamatannya. Di adegan terakhir, Baudry akhirnya mempertemukan Sofia dengan ibunya. Keduanya saling menumpahkan kerinduan yang selama ini terpendam. Film pun ditutup dengan momen haru tersebut, menandai berakhirnya perjalanan penuh luka, pengorbanan, dan penebusan. Dan itulah tadi ringkasan lengkap dari film Hunting Season 2025. Sebuah film yang tidak hanya menyajikan aksi dan ketegangan, tetapi juga menggambarkan seberapa jauh seseorang akan melangkah demi melindungi keluarganya serta konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Menurut kalian, apakah keputusan Baudry untuk melindungi January adalah pilihan yang tepat atau justru sejak awal ia seharusnya menyerahkan semuanya kepada pihak berwajib? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Zona Film Series. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.